Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Salam semua jemaat Tuhan. Pada pagi ini sekali lagi kita berjumpa di dalam kebaktian kita pada hari Ahad ini, dan saya ingin menyampaikan salam kita daripada pastor kita yang sepatutnya membawa kita di dalam firman Tuhan pada pagi ini. Namun pastor ada perkara yang tak dapat dielakkan, jadi pastor telah menyampaikan pesanan agar saya bawa kita di dalam mempelajari tentang firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Oke, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa datang kepada Tuhan untuk memberi segala apa pada Tuhan, lebih-lebih pengampunan dosa kita sepanjang minggu ini, apa yang telah kita lakukan. Kiranya ada kesilapan yang kita buat terhadap Tuhan, rekan-rekan yang lain. Masa inilah kita datang kepada Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih di atas tuntunanmu kepada kami anak-anakmu sepanjang kehidupan kami. Hingga ke detik ini kami diberikan kekuatan untuk terus berdiri, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan memberi pengampunan pada kami dosa yang kami lakukan. Kami tahu kami manusia yang berdosa, tapi kami percaya Tuhan begitu mengasihi kami anak-Mu, umat-Mu di dunia ini. Yaitu Tuhan sanggup menghantar anak Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa kami. Sebentar Tuhan kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Namun hamba yang tidak selantasnya ini Tuhan urapilah dengan kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu, agar apa yang hamba bicarakan bukannya dari mulut hamba-Mu, malah yang adalah melalui Roh-Mu Tuhan. Syaitan iblis yang di luar sana yang ingin merampas kebenaran firman-Mu, ditengking herdik keluar dari ruangan ini di atas nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Mari kita berikan satu tepukan sukacita buat anugerah Tuhan bagi kita di pagi yang mulia ini. Terbuka saja mata kita di pagi yang mulia ini. Kita lihat sinaran matahari, kita bernapas, begitu baiknya Tuhan pada kita. Jadi kita katakan kepada Yesus, Kau sungguh baik. Mari kita beri satu tepukan yang menurut Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi sekarang sama-sama saya bawa kita di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan kita lihat di dalam Efesus. Kita buka Alkitab kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 20. Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 20. Mari kita sama-sama baca, sama belajar dan selidiki firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 20. Kita sama-sama baca dari 10 ayat 10 hingga 20. Mari kita baca di dalam firman kita dan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Efesus ini dari ayat 1 hingga ke ayat dari ayat 10 hingga ke ayat 20. Pelengkapan rohani.
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat yang 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat yang ke-19, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat yang terakhir, yang ke-20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya, puji Tuhan di atas firman Tuhan, ayat-ayat yang terdapat dalam Efesus pasal 6, 10, ayat 10 hingga 20. Jadi saya membawa sedikit tema pada kita pada pagi ini, tema yang cukup sederhana, tema yang tak berat, tapi mungkin untuk memudahkan kita bagaimana kita nak memahami isi di dalam Alkitab ini. Menjadi kuat dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam Tuhan. Jangan lemah, kita mesti kuat di dalam Tuhan. Ini tema yang saya nak bawa kepada kita, menjadi kuat dalam Tuhan. Tuhan mau agar kita memiliki kekuatan dalam menghadapi realiti kehidupan ini yang penuh dengan masalah dan persoalan hidup. Namun satu hal yang harus kita percaya, bahwa kekuatan kita bersumberkan dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang dapat memberi kekuatan pada kita, yang memberi apapun sumber kekuatan dari manapun, hanya datangnya daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, saudara-saudara, saudari-saudari, ibu bapak, anak-anak kecil, anak-anak besar, termasuk diri saya sendiri, sebagai orang yang percaya, kita harus kuat di dalam Tuhan. Jangan lemah di dalam Tuhan. Pastikan kita kuat di dalam Tuhan. Kita dipelajari, kita diberi kekuatan untuk menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Maka dengan ini saya membawa dua perkara. Saya bawa dua perkara di dalam perkara ini berkaitan dengan menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, mengapa harus kita mesti kuat di dalam Tuhan? Karena banyak perkara yang telah terjadi di dunia ini sekarang ini. Sebab itu saya membawa saudara-saudara, membawa saudari-saudari, membawa semua umat-umat yang ada di dalam gereja ini, bahkan di luar sana yang ingin menyertai kita, saya bawa bersama, yaitu kita mesti menjadi kuat di dalam Tuhan. Jangan lemah di dalam Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena yang pertama adalah karena masa yang sukar,
Masa sekarang ini cukup sukar, cukup susah, sangat susah dan sangat sukar untuk kita lihat apa yang terjadi di dunia ini. Kalau kita lihat, mari dulu sebelum saya huraikan tentang kerana masa yang sukar ini, kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga 5. Buka di dalam 2 Timotius. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga 5. Ayat 1 hingga 5. Yaitu di dalam keadaan manusia pada akhir zaman. Yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Kita lihat di dalam Timotius pasal 3 ayat 1 hingga 5. Ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu bagaimana kasih dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini yang kita lihat. Apabila kita lihat di dalam 2 Timotius ini, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga 5, yaitu kita lihat dunia begitu sukar dalam menghadapi apa-apa saja. Kita saat ini berada di penghujung. Kalau kita lihat tadi, yaitu di akhir zaman. Kita berada di penghujung akhir zaman. Dan saat ini dunia sedang dalam keadaan masa yang sukar, masa yang susah, masa yang payah, cukup payah. Mengapa? Mengapa masa-masa sukar ini sedang terjadi? Sedang dalam keadaan ini, mengapa masa-masa ini terjadi dalam segala bidang kehidupan kita? Mengapa? Salah satu contoh yang kita nak bawa, mengapa sekarang ini masa begitu sukar? Kita lihat satu contoh adalah kesukaran dalam hal perekonomian dunia. Ekonomi dunia. Kita lihat di mana-mana, di Amerika, di Italia, dilanda masalah, ekonomi jatuh, harga minyak jatuh. Tapi sebab itulah kita akan menghadapi masa yang sangat sukar, masa yang begitu payah sekali. Sebab itu saya katakan kita sekarang ini berada di penghujung dunia. Perekonomian tidak akan baik. Ekonomi tidak akan baik selepas ini. Malah mengalami kesulitan dan juga akan mengalami kesukaran yang amat payah. Mengapa benda-benda ini terjadi? Mengapa perkara ini semakin sulit? Mengapa perkara ini semakin sukar? Mengapa akhir-akhir zaman sepatutnya apabila akhir zaman ini Yesus mau datang, kita sepatutnya di dalam keadaan yang semuanya baik-baik. Tetapi mengapa kita di akhir zaman ini kita menghadapi berbagai masalah? Kita akan melalui masa yang sukar, kita melalui masa yang susah. Mengapa keadaan ini semakin sukar? Karena apa? Karena ramai orang di akhir zaman ini yang mencintai dirinya sendiri. Dia mencintai diri sendiri daripada dia mencintai Tuhan, daripada mencintai Yesus. Dia mencintai dirinya dalam berbagai-bagai kehidupan di dunia ini, bermacam-macam di dunia ini. Dia mencintai kemewahan daripada dia mencintai Tuhan Yesus, daripada mencintai Tuhan. Ini yang kita lihat. Banyak terlalu mencintai dirinya, seperti yang kita dapat di dalam Timotius tadi. Banyak menjadi hamba uang. Terlalu ramai orang menjadi hamba uang, tidak sedar dengan apa yang sepatutnya mereka lakukan. Apabila uang ini telah menerobos mereka,
Mereka menjadi hamba kepada uang. Mereka bertuankan pada uang, bukan kepada Tuhan lagi. Tidak seperti dulu-dulu. Manusia sekarang bertuankan kepada Tuhan, bertuankan kepada uang, menjadi hamba kepada uang. Nah, ini dia. Mengapa tidak ini? Mereka mencari uang. Mereka mencari uang di mana-mana. Tak kira pada hari itu sepatutnya hari menguduskan, hari kudus, tetapi ramai juga yang masih keluar untuk mencari uang. Karena apa? Karena kalau tidak nampak uang, mereka akan rasa, mereka akan tidak selesa, mereka akan rasa kekurangan. Sebab itu diri mereka telah dikuasai oleh uang, dan mereka ini adalah menjadi hamba uang. Kalau kita lihat, menyombongkan diri. Ramai terlalu menyombongkan diri, malah mengatakan tak perlu lagi untuk saya pergi ke gereja, tak perlu saya minta pada Tuhan, tak perlu. Karena apa? Kenapa saya katakan tak perlu? Ramai katakan tak perlu lagi bagi mereka ini, tak perlu pergi ke gereja, karena mereka menyombongkan diri. Tak perlu saya berdoa, tak perlu saya sembahyang, tak perlu saya minta pada Tuhan. Saya menjadi orang kaya, saya menggunakan titik peluk saya sendiri. Saya menggunakan tangan sepat kerat saya untuk mencari uang. Saya banyak uang. Lihat orang-orang yang pergi ke gereja, tak ada. Malah pergi gereja menggunakan motosikal. Saya pergi ke tempat itu menggunakan kereta yang mewah, utama Mercedes. Semua ada. Rumah besar, kereta besar, semua besar. Tapi mereka-mereka yang pergi ke gereja ini, coba kita lihat. Inilah yang mereka katanya. Inilah orang yang menyombongkan diri ini. Terlupa pada pemberian Tuhan, terlupa kepada karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Inilah. Jadi sebab itulah kita menghadapi kesukaran. Sebab itulah ramai mereka ini yang menyombongkan diri, memfitnah di sana sini, membebel, fitnah orang, cakap itu, cakap ini, yang sekarang ini yang begitu populer perkataannya yaitu membawang ke sana, membawang ke sini, duduk sini membawang, duduk sana membawang. Entah apa yang mereka berkatakan kepada antara mereka itu sama ada betul ataupun tidak. Jadi kita lihat mereka kekurangan, mereka tidak. Jadi mereka ini terlalu suka memfitnah, memberontak tak tentu pasal, memberontak tak tahu di mana, memberontak tentang apabila orang kata kita akan ke gereja, memberontak anak-anak kita yang sudah dengan duniawi ini. Apabila kita gerakkan mereka pagi, mari kita pergi ke gereja, mereka memberontak, tak mau pergi ke gereja, bercakap marah kepada ibu bapak yang bawa mereka pergi ke gereja. Tidak seperti kita anak-anak zaman dulu. Apabila hari Ahad, apabila hari Minggu, berebut-rebut, belum lagi buka, belum lagi pukul 6 dah bangun. Karena apa? Nak pergi untuk sekolah minggu. Tetapi sekarang ini tak ada. Sebab itulah kita nih menghadapi keadaan yang paling sukar. Begitu payah. Begitu payah. Mereka ini suka memberontak. Dan yang itu juga mereka tidak tahu berterima kasih kepada apa yang Tuhan berikan, apa yang telah Tuhan anugerahkan padanya. Seperti kita lihat pagi ini, semalam kita tidur, kita dijaga oleh Tuhan Yesus. Dia beri kerenaan tidur kita, Dia mengurut badan kita, tidur kita lena, bangun kita pagi ini, buka kita mata, lihat kita keindahan alam. Siapa yang cipta? Tuhan. Kita boleh bernafas semula. Kita lihat. Mengapa tidak kita berterima kasih pada Tuhan? Itu satu anugerah. Itu satu anugerah yang Tuhan bagi pada kita. Kita harus ingat. Kita harus berterima kasih pada Tuhan. Tidaklah kita sekaya mana. Cukup untuk kita makan. Cukup untuk kita bergerak. Cukup untuk kita hidup. Berterima kasih. Tuhan telah memberi rezekinya pada kita. Tuhan telah memberi kepada kita. Kekayaan kita di dunia ini tidak ada, hanya sementara. Tetapi kekayaan yang kita cari adalah kekayaan kita di atas. Kekayaan ketika kita sudah kembali,
Apabila kita kembali kepada Allah Bapa satu ketika, itu yang kita nak cari. Mengapa dunia yang sekarang ini, saya katakan tadi, masa yang sangat sukar dan begitu payah, disebabkan ini perkara yang ini tidak berterima kasih kepada Tuhan, tidak mempedulikan agama. Agama di Malaysia ini berbagai-bagai, di mana-mana saja kita boleh duduk dalam agama. Agama ini tidak menjadi persoalan apa. Bukan agama yang akan menyelamatkan kita datang ke surga. Agama tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita sendiri, kepercayaan diri kita, penyerahan kita kepada Tuhan Yesus. Bukan agama. Tidak seperti kita katakan, agama SIB boleh menyelamatkan kita ke surga. Tidak ada. Agama tidak pernah menjaminkan kita datang ke surga. Yang menjaminkan adalah hati kita, penempatan Tuhan di dalam tubuh badan kita, kepercayaan kita, dan iman kita teguh terhadap kebenaran firman Tuhan. Ini yang penting. Tetapi sekarang ini ramai yang tidak mengindahkan tentang agama. Agama itu salah, agama ini salah, agama itu leceh, agama ini tidak betul, agama itu meninggikan diri, agama itu ditendang keluar, bermacam-macam. Jadi inilah masa yang sangat sukar kalau kita lihat. Terlalu manusia sekarang ini memandang rendah kepada agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi di antara satu sama lain. Mengapa saya katakan ramai di antara kita tidak mengasihi di antara kita sama lain? Kita bersaudara. Kita duduk di dalam satu rumah ibadah ini. Kita ada bersaudara di dalam nama Yesus Kristus. Dalam Yesus kita bersaudara. Lagu dalam Yesus kita bersaudara. Itu mengapa? Mengapa kita tidak harus mengasihi di antara satu sama lain? Sepatutnya kita mengasihi. Dia adalah saudara kita di dalam Yesus. Orang luar pun kalau datang di dalam gereja kita yang berjemaat dengan kita, yang berkebaktian dengan kita, yang memuji dan muliakan nama Tuhan Yesus, itu adalah saudara kita. Mengasihi di antara satu sama lain. Jangan kita hindarkan saudara kita yang ini. Kita pedulikan yang ini. Kita tak suka yang ini, kita suka yang ini. Karena kita di dalam gereja tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Tidak ada siapa yang pangkat besar, tidak ada siapa yang pangkat kecil. Di dalam Tuhan Yesus kita adalah sama rata. Karena yang kita sembah adalah hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sudah. Dia raja di antara raja. Ingatlah itu. Mengasihi di antara satu sama lain. Karena ini saya gunakan, ini adalah satu daripada yang mengasihi ini tidak ada yang wujud. Sekarang ini jauh wujud di dalam setiap hati umat manusia. Sebab itu kita mengalami masa yang sangat sukar karena tidak suka untuk mengasihi, tidak suka berdamai. Apabila kawan membuat salah, kawan membuat silap, tidak mau berdamai. Orang lain buat kesilapan, orang lain ganggu kita, dah tak mau berdamai dengan orang, tak mau mengampuni orang. Bahkan di dalam tutur kata, kalau kita tak mengampuni orang, Tuhan tak akan mengampuni kita. Jadi kita harus berdamai. Berdamai dalam hati yang penuh dengan kerinduan, seperti mana kerinduan Yesus terhadap kita sebagai anaknya, begitu jugalah kerinduan kita terhadap rekan-rekan teman kita, sama ada yang besar kecil, tua muda, kita harus berdamai. Kasih, damai hati kita bersama. Tapi sekarang ini kalau kita lihat, cukup menderita. Kita cukup rasa jauh perdamaian ini, jauh tinggal, tidak wujud. Bukan tak wujud, memang kurang. Jadi sebab itulah ini datangnya daripada masa yang sangat sukar. Tidak mau suka berdamai, suka menjerikkan orang lain, suka menghina orang lain, macam-macam. Tidak dapat mengekamkan diri, tidak dapat mengawal perasaan, suka marah. Apabila kita suka marah ini kita mengundang iblis masuk ke dalam badan kita. Kita mengundang iblis menguasai kita. Sebab itulah kita menghadapi masa sukar. Karena apa? Karena kita nih menunjukkan suka marah kepada orang.
Jadi kurangkan. Karena inilah suka masanya yang mengawal kita. Sebab itu keadaan sekarang ini sangat sukar di akhir zaman ini. Karena perkara-perkara ini yang menguasai kita. Menguasai kita. Ya, seperti saya bagi tahu dari awal sampai sekarang, yaitu kita tak dapat mengawal diri, tidak dapat mengekangkan diri daripada kemarahan kita, daripada apa. Jadi kita harus mengawal diri kita. Jangan nak membawa suka marah dengan kawan-kawan, dengan orang lain, sama ada orang yang kita kenal dan tidak kenal. Karena Tuhan tidak suka. Karena di dalam Tuhan adalah saudara. Di dalam Tuhan, nama Tuhan Yesus. Sebab itu kita mesti mengekang diri, menjaga kekuatan iman kita, menjaga kekuatan kesabaran kita, mesti mengawal diri kita daripada suka marah. Jangan menjadi orang garang, menjadi orang baik, menjadi orang baik. Jangan suka mengkhianati orang, dan jangan terlalu berpikir panjang tentang perkara-perkara yang remeh-temeh. Tetapi kita harus berpikir panjang tentang perkara yang lebih baik. Jangan belaka tahu. Ini yang penyakit sekarang ini, yang menyebabkan, yang membawa kepada masalah paling sukar di dunia. Karena lamai manusia-manusia yang datang berdiri di sana sini, datang berdiri mengatakan mereka nih tahu, serba tahu, belagak tahu, tetapi di dalam kasih Yesus hanya Tuhan Yesus yang tahu segalanya. Kita hanya ini diguna pakai. Kita ini adalah saluran Dia. Jadi pergunakan apa yang Tuhan berikan pada kita. Setakat mana kemampuan kita. Jangan melebihi daripada apa yang kita tahu. Tetapi berilah setakat mana kemampuan yang kita tahu. Yang kita tak tahu kita tinggalkan. Tak perlu kita nak hebohkan perkara yang kita tahu. Agar apa? Supaya di dalam gereja kita semuanya terkawal. Karena masa sekarang ini disebabkan masa yang sukar ini, masa yang sukar timbul dari segala daripada perkara-perkara ini sampai kepada perkara yang belaka tahu ini. Jadi begitu juga dengan hawa nafsu. Hindarkan daripada hawa nafsu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita tinggalkan. Jadi sentiasa mendahului Tuhan Yesus di dalam diri kita. Dan yang paling penting adalah kita menuruti Allah. Tetapi masa sukar sekarang terjadi apabila hawa nafsu telah menguasai manusia, dan dia telah melebihi hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Inilah masa sukar. Kalau kita lihat, kesukaran seperti inilah yang dihadapi oleh Ayub, yang dihadapi oleh Nabi Ayub, yang mengalami ujian daripada Tuhan, namun dia tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ayub mengalami masa sukar ini. Semua yang saya sebut tadi adalah masa yang dihadapi Ayub satu ketika 2000 tahun yang lalu. Ayub mengalaminya. Namun Ayub tidak pernah bersungut. Ayub tak pernah menyalahkan Tuhan. Malah Ayub sentiasa menuruti kehendak Allah. Kita lihat bagaimana Ayub tidak bersungut di hadapan Allah. Namun Ayub tetap dengan hati yang kuat, iman yang kuat, dia tetap percaya pada Tuhan, dan dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tak lemah di dalam Tuhan. Datang godaan-godaan apapun, fitnah, memberontak, tidak berkasih, semua orang ini yang garang satu sana sini memfitnah macam-macam, itu dialami oleh Ayub satu ketika dulu. Tapi Ayub tidak pernah bersungut di atas apa yang berlaku pada dirinya, kepada diri dia. Namun dia tetap teguh di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Inilah sandaran kita. Bersandar, berandalkan kepada Nabi Ayub. Jangan berandalkan pada kemauan kita. Jangan kalah oleh sang iblis, tapi percaya. Harus tetap percaya, berpegang teguh, berpijak di tanah yang tegak, teguh, percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu mesti menjadi kuat dan Tuhan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama karena masa yang sukar, kita lihat
akan terjadinya goncangan. Akan ada kegoncangan akan berlaku. Sebab itu, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan ini, perkara-perkara ini yang akan datang menyerang kita, seperti tadi masa yang sangat suka. Yang kedua, makin dia akan ada kegoncangan yang akan berlaku yang lebih kuat. Tetapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Percayalah saudara-saudari, mesti kuat di dalam. Kalau tidak, kita akan goncang bersama, kita akan runtuh bersama, kita akan hancur bersama. Kalau kita tidak sama-sama kuat di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai ayat 29. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Yang ke-28. Jadi karena itu, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini yang terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 hingga 29. Mengapa kita perlu kuat di dalam Tuhan? Karena pasti tidak ada kegoncangan yang akan berlaku. Di akhir zaman ini, dunia akan terus mengalami kegoncangan dalam segala hal. Berapa bulan ini dunia sedang mengalami goncangan yang hebat, khususnya penyakit yang sedang melanda dunia ketika ini, yaitu coronavirus, yaitu COVID-19. Penyakit ini bukan saja melanda negara kita Malaysia, namun seluruh dunia dan menimpa semua manusia di seluruh pelosok dunia. Tidak kira apapun agama kita, yang percaya dan tidak percaya, tetap dengan goncangan penyakit ini. Dunia ini sedang mengalami kegoncangan yang luar biasa. Sekarang ini dunia mengalami kegoncangan yang luar biasa disebabkan penyakit coronavirus. Kalau dulu kita dengar penyakit ini hanya segerintir dunia yang goncang. Tidak seluruhnya. Tetapi sekarang ini ada berlakunya kegoncangan dunia. Tetapi di dalam Ibrani tadi pasal 12 ayat 26 hingga 29 ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kerajaan yang tidak tergoncang, kerajaan yang tidak ada kegoncangan adalah diri kita yang tetap percaya teguh kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Jadi hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah dan gereja Tuhan. Kerajaan Allah dan gereja Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas 21:25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelola laut. Oke, jadi kita lihat mengapa perkara ini. Ini adalah indikasi mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau agar kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hal ini berarti bahwa kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri,
namun berasal daripada Tuhan. Yang kedua, setelah kita kuat di dalam Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu berdiri tegap. Artinya kita selalu bersiap sedia untuk menghadapi peperangan rohani. Berikat pinggang kebenaran, yaitu kebenaran karena Kristus, bukan kebenaran yang berasal dari dunia ini atau dari diri kita sendiri, bahkan hanya daripada Kristus. Berbaju zirah, keadilan, yaitu keadaan Tuhan untuk menghadapi semua dakwaan iblis. Berkasut kerelaan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memakai perisai iman, yaitu iman yang teguh dalam Tuhan, sehingga karena kita punya iman yang kuat, maka kita akan mengalami mukjizat Tuhan. Memakai ketopang, keselamatan, yaitu keselamatan yang berasal daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Memakai pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup, yang mampu mengalahkan kuasa kegelapan dan menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Berdoa dalam roh artinya bahwa kita berjaga-jaga dan penuh dengan Roh Kudus. Perlengkapan senjata Allah, ingat, perlengkapan senjata Allah di atas tidak akan berfungsi tanpa adanya doa. Oleh karena itu kita semua harus berdoa dalam roh. Sebab harus diingat bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi semua perlengkapan senjata itu harus kita miliki dan dipakai supaya kita dapat bertahan untuk melawan tipu muslihat iblis. Itulah dia intipati untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sampai di sini saja firman Tuhan yang saya dapat kongsikan bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan pada pagi ini. Balik nanti di rumah masing-masing, buka balik ayat ini supaya kita dapat memperdalamkan lagi. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih di atas firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi. Berkati kami Tuhan dan anugerahkan kami Tuhan, memberi kami satu kekuatan yang kuat, agar kami sentiasa kuat di dalam-Mu Tuhan. Inilah yang kami pelajari. Terima kasih di atas firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang mendengar, biarlah balik nanti Tuhan, apa yang firman yang telah didengar ini akan mereka praktikkan di dalam diri mereka dan mereka pergunakan sebagai persenjataan mereka, yaitu persenjataan perlengkapan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.